Zafi menatap Zeva yang baru keluar dari kamarnya. Dia menatap Zeva dari atas sampai bawah. Begitu pula dengan sebaliknya. Mereka berdua saling tatap satu sama lain dengan lekat. "Kenapa pakaianmu seperti itu?" tanya Zeva. "Kau sendiri, kenapa pakaianmu seperti itu?" Zafi mengerutkan dahi. Mereka yakin kalau mereka tidak pernah berjanjian untuk memakai pakaian dengan model yang sama. Mereka juga tidak dipilihkan, mereka memilih sendiri di lemari mereka. Dan ini juga bukan pertama kali mereka memang sering memakai pakaian pasangan tanpa perjanjian terlebih dahulu. "Baiklah, seperti biasa, ini adalah insting saudara," celetuk Zafi. "Ya, kau benar." Zeva mendekati Zafi. Gadis itu langsung menarik lengan saudaranya dan menggandeng lengan kekar tersebut. "Itu aneh. Rasanya sudah lama sejak aku menggandeng lengan ini. Kupikir ini sedikit membesar dan sedikit keras," ujar Zeva. "Tunggu. Kenapa kata-katamu malah terdengar sangat aneh dan ambigu?" Zafi mengerutkan dahi. "Apanya yang ambigu? Otakmu aja yang mesum," balas Zeva. "Kau pasti sengaja menggunakan kalimat seperti itu untuk memancingku, kan?" Zafi menunjukkan wajah curiga. "Enak aja. Baiklah anak-anak, jangan bertengkar. Sekarang kita akan segera berangkat." Violeta muncul dari depan. Wanita itu menggandeng lengan Marcelo yang berada di sebelahnya. Zeva dan Zafi terdiam begitu melihat penampilan Marcelo. "Apa ada masalah?" tanya Marcelo ketika melihat reaksi Zeva dan Zafi. "Ada apa dengan kacamata itu?" Zeva melirik kacamata hitam yang dipakai oleh Marcelo. "Kenapa? Memangnya tidak cocok?" Marcelo menarik kacamatanya dan menyangkutkan benda itu di rambutnya. "Papa benar-benar terlihat berbeda. Jujur aja, aku sudah muak melihat seorang pria berjas. Pakaian casual memang bagus, walau begitu terlihat sedikit aneh. Mungkin karena sudah lama aku tidak melihat Papa memakai pakaian casual," jelas Zafi. "Setidaknya aku kan tetap tampan," balas Marcelo penuh percaya diri. "Kau tahu, aku ingin menghinamu, tapi kau memang benar, kau sangat tampan." Violeta menarik dagu Marcelo lalu menyatukan bibir mereka dalam sebuah kecupan. "Oh, ayolah." Zeva dan Zafi berteriak ketika melihat pemandangan tersebut. "Apa? Kenapa kalian bereaksi seperti itu? Bukannya kalian sudah sering melihat kami berciuman? Mau melihat lagi?" Violeta bersiap menarik dagu Marcelo sekali lagi. "Hentikan itu." Zeva berlari lalu berdiri di tengah-tengah mereka. "Kita akan pergi makan malam. Ingat," ujar Zeva sedikit kesal. "Kau benar, kita akan makan malam. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang," balas Marcelo. Kedua orang tua berjalan lebih dulu, sementara Zeva masih diam di tempat sembari menghela nafas lega. Zafi menepuk bahu Zeva. Remaja itu memberikan jempol kepada Zeva sembari mengangguk pelan. Zeva juga memberikan jempol kepada Zafi sebelum mereka menyusul Marcelo dan Violeta. Di halaman ada sebuah mobil yang terparkir. Itu bukan lagi mobil hitam yang biasa mereka gunakan, namun mobil berwarna merah yang terlihat sangat mencolok di tengah malam. "Kita akan menggunakan benda ini?" tanya Zafi. "Iya. Lagi pula, sekarang kita tidak bekerja, melainkan pergi bersenang-senang," jawab Marcelo. "Bolehkah aku membawanya satu putaran aja?" Zafi menatap Marcelo dengan wajah penuh keinginan. "Kau boleh membawanya saat kalian pulang nanti. Sekarang aku yang bawa. Aku adalah ayah yang baik." Marcelo masuk lebih dulu ke dalam mobil. "Ayah yang baik," katanya, bisik Zafi pada Zeva dengan nada julid. "Sebaiknya kalian cepat masuk, kalau tidak ingin ditinggal," ujar Marcelo sembari menurunkan kaca jendela mobil. Zeva dan Zafi masuk ke dalam mobil, kemudian mobil itu melaju keluar dari area Mission Aguero. "Jadi kemana kita akan pergi? Restoran mewah?" tanya Zeva. "Kita akan pergi ke restoran manapun yang kita lihat pertama kali," ujar Marcelo membuat Zeva dan Zafi langsung cemberut. "Memangnya kalian tidak bosan terus-terusan makan makanan bintang 5? Sesekali aku ingin mencoba makanan orang miskin," ujar Marcelo. Pria itu telah memakai kacamata hitam dan menyetir dengan hanya satu tangannya. "Oh, begitu. Jadi kau ingin mencoba makanan orang miskin?" Violeta merasa tersinggung. "Kenapa kau harus tersinggung? Kau bukan lagi orang miskin, kan?
Kau bersikap seolah-olah kau adalah orang yang paling kaya di dunia ini, sindir Violeta. Itu memang benar. Marcelo tersenyum kecil. Setelah cukup lama perjalanan, Marcelo menghentikan mobil itu di sebuah restoran. Itu bukanlah restoran mewah, malah terlihat sangat sederhana dan tidak ada kendaraan yang terparkir di area parkirannya. Papa yakin kita akan makan di sini? Tanya Zeva. Iya, yang kita cari bukanlah makanannya, tapi tuh suasana bersama. Balas Marcelo. Tetap aja. Kalau makanannya tidak enak, bukankah itu percuma? Celetuk Zafi. Siapa yang bayar di sini? Marcelo menatap mereka. Zafi dan Zeva sama-sama mengeluarkan sebuah kartu ATM dan menunjukkannya kepada Marcelo. Baiklah, kalian kaya raya, tapi kita tetap akan makan di sini. Memangnya kalian tidak kasihan pada pemilik restoran yang tidak pernah memiliki pelanggan? Tanya Marcelo. Kenapa tiba-tiba kau bersikap baik, Tuan Aguero? Violeta tersenyum geli. Kalian terlalu banyak bertanya. Ayo keluar. Marcelo keluar dari mobil terlebih dahulu, kemudian disusul dengan yang lainnya dari belakang. Baru memasuki restoran, seseorang yang ada di dalam sana langsung terkejut. Saking terkejutnya, wanita itu menggenggam sapu dengan erat dan berniat untuk melayangkannya ke arah mereka. Namun ketika melihat orang-orang yang datang, wanita itu langsung bernafas lega. Apa kalian pelanggan? Kalian ingin makan? Tanyanya. Iya, bukankah seseorang datang ke restoran untuk makan? Jawab Violeta. Baik, silahkan duduk di sini. Wanita itu terlihat sangat lega. Dia pun menyiapkan sebuah meja dengan 4 buah kursi. Mereka duduk di sana dan menatap wanita tersebut yang kini sedang berjalan ke dapur. Dia itu kenapa sih? Sepertinya dia hendak memukul kita dengan sapu itu, cerita Zeva. Kau tidak salah, aku juga melihatnya sendiri. Dia memang berniat memukul kita. Kau lihat wajahnya ketika kita baru masuk ke sini tadi kan? Dia terlihat sangat terkejut, seakan-akan sudah biasa mengalami hal seperti ini dan harus tetap waspada. Namun saat tahu kita adalah pelanggan, dia langsung bernafas lega. Kurasa ada sesuatu yang terjadi pada restoran ini, ujar Zafi. Pemikiran yang bagus, Zafi. Aku juga berpikiran seperti itu. Jadi, Marcelo Aguero, apa kau tahu jika restoran ini memiliki sesuatu dan karena itulah kau membawa kami kemari? Tanya Violeta. Kali ini aku akan berkata jujur. Aku memasuki restoran ini karena ini adalah restoran yang paling dekat dan yang paling sepi, sehingga kita bisa mengobrol dengan baik, jawab Marcelo dengan nada serius. Habisnya, Papa terlalu sering berbohong dan sering melakukan prank, sehingga kami tidak tahu apakah ini bisa dipercaya lagi atau tidak, balas Zeva. Kau harus percaya padaku kali ini, Zeva. Ayahmu ini tidak sedang berbohong. Marcelo melepaskan kacamata yang dia pakai, lalu meletakkan kacamata itu pada leher kemejanya. Astaga. Jadi sesungguh ada seorang pelanggan. Tunggu. Ini bahkan bukan seseorang, tapi 4 orang pelanggan. Seorang pria datang menghampiri mereka. Apa yang ingin kalian pesan? Tanyanya. Wajah pria itu terlihat sangat bahagia. Apa menu terbaik di sini untuk makan sekeluarga? Jawab Marcelo. Ikan panggang kami adalah yang paling terbaik. Namun jika untuk keluarga, Anda bisa memesan paket keluarga ataupun paket keluarga jumbo. Jika Anda ingin makan banyak, jelasnya. Baiklah, buatkan itu saja, ujar Marcelo. Baik, tunggu sebentar. Pria itu tersenyum sebelum kembali ke pintu dapur. Mereka berempat menatap bagaimana pria itu berbicara dengan wanita tadi. Mereka nampak kegirangan sebelum pergi ke dapur bersama-sama. Mereka itu kenapa sih? Aneh sekali. Zeva merasa semakin aneh. Apa sebaiknya kita pergi aja? Tanya Violeta. Brak! Suara keras itu terdengar. Mereka berempat sontak menoleh ke arah pintu masuk restoran, di mana terlihat beberapa orang pria masuk ke dalam. Mereka semua memakai pakaian yang nampak seperti preman. Keluar kau, sialan, teriaknya yang paling mencolok. Pria dan wanita tadi langsung keluar dari dapur. Wajah mereka terkejut dan langsung bergetar ketakutan. Sudah berapa kali ku bilang kepada kalian agar tidak membuka toko jika kalian tidak mampu membayar uang keamanan, ujar salah satu dari mereka. Tuan, tolonglah,
Bagaimana kami bisa membayar uang keamanan jika kami tidak membuka toko ini? Ini adalah satu-satunya cara kami untuk mendapatkan uang, balas pria pemilik restoran itu. Aku tidak peduli dengan hal itu. Jika kau tidak bisa memberikan uang, maka jangan membuka restoran di tempat ini. Jangan lupa, kalian tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kalian ini hanyalah orang asing, orang Asia pendatang yang tidak bisa dilindungi oleh para polisi. Kamilah yang melindungi kalian di sini. Jadi kalian harus membayar kami. Dari mana logika bodoh itu berasal? Celetuk Zeva. Hanya hal itu membuatnya langsung mendapatkan tatapan dari seluruh preman itu, termasuk kedua pemilik restoran. Apa ini? Jadi ada pelanggan di sini. Aneh. Padahal aku sudah memastikan tidak ada satu orang pun yang berani memasuki restoran ini. Heh, kalian. Pria itu menendang meja dengan kuat. Aku adalah penguasa di tempat ini. Tidak ada siapapun yang boleh masuk kemari. Dan siapa tadi yang bicara? Tanyanya. Oh, itu aku, Tuan. Zeva mengangkat tangan dengan polos. Dia tersenyum kecil. Jadi, kau ya, gadis kecil? Apa kau tahu akibatnya bicara dengan seseorang sepertiku? Dan apa kau tahu siapa aku? Tidak. Memangnya kau siapa? Zeva masih menunjukkan wajah polos yang membuat pria itu kesal. Asal kau tahu aja ya, aku adalah bagian resmi dari Aguero. Hah, Aguero. Zeva dan Zofi dan Violeta langsung tertawa setelah mendengar perkataan pria itu. Apa? Kenapa kalian malah tertawa? Aku tidak berbohong. Aku memang bagian dari Aguero. Aku bisa membuktikannya kepada kalian. Asal kalian tahu aja, orang-orang seperti kalian itu sangat mudah untuk disingkirkan. Kalian bukanlah tandinganku karena aku adalah seorang Aguero. Ayolah, hentikan itu. Kenapa kau terus berhayal? Maksudku, bagaimana bisa Aguero membiarkan seseorang sepertimu masuk ke dalam kelompok mereka? Kelompok Aguero itu dipenuhi dengan orang-orang pemberani, bukan para pengecut yang berani menyerang orang lemah. Lebih baik kau berhenti berhayal deh. Aku yakin kelompok mafia kecil aja tidak akan bersedia tuh menerimamu sebagai bawahan mereka. Apalagi Aguero. Zeva tertawa kecil. Kau bajingan kecil? Pria itu kemudian melirik Marcelo yang saat ini telah duduk diam. Melipat kedua tangan di depan dada dan memakai kacamatanya. Wajah Marcelo tidak seperti tadi. Pria yang awalnya nampak begitu bersemangat dan ceria sekarang telah memasang wajah datar dan dingin. Apa kau adalah kepala keluarga ini? Kau memiliki putri yang sangat nakal, Tuan. Bagaimana caramu mendidik putrimu? Jika kau tidak mau dalam masalah dan berurusan dengan Aguero, lebih baik kau membuat putrimu minta maaf sekarang juga, perintahnya. Namun Marcelo tidak menjawab. Dia masih diam saja dan tidak bergerak sedikit pun. Heh, Tuan, kau tidak tuli kan? Aku menyuruhmu. Ini adalah perintah dari seorang bawahan langsung keluarga Aguero. Jika kau tidak mau dalam masalah, sebaiknya cepat meminta maaf. Hentikan itu, Tuan. Kau mengganggu ayahku. Apa kau tidak lihat ayahku sedang tidur? Kalau ayahku bangun, nanti dia bisa membunuhmu loh. Celetuk Zeva dengan nada bercanda. Kau benar-benar membuatku kesal. Pria itu menarik rambut Zeva. Dengan sengaja Zeva tidak menghindar. Akan kuberi kau pelajaran yang pak. Belum selesai pria itu menyelesaikan perkataannya, dia langsung terlempar karena Marcelo melayangkan sebuah tinju ke arah wajah pria itu. Siapa itu yang memukulku? Pria itu merasa sangat sakit, rahangnya terasa seketika patah. Dia menatap ke arah Marcelo yang saat ini telah berdiri dan melepaskan kacamatanya. Marcelo memberikan tatapan tajam pada pria tersebut, membuatnya merinding seketika karena tekanan yang diberikan Marcelo. Melihat rekan mereka dibuat melayang seperti itu, para preman lain langsung merasa sangat marah. Mereka pun bergegas menyerang Marcelo. Pria itu menarik kursi yang tadi dia duduki kemudian melemparkannya ke arah mereka. Marcelo pun berlari dan menendang kepala salah satu orang. Dia menghantam orang yang berniat menyerangnya dari belakang menggunakan siku kanannya.
Kemudian Marcelo menunduk saat sebuah sapu dilayangkan ke arahnya. Dia pun menarik kaki orang yang mencoba menyerangnya menggunakan sapu. Orang itu terjatuh seketika dan langsung Marcelo menginjak perutnya dengan kuat. Semua orang yang telah terkena serangan Marcelo tidak bisa menyerang lagi. Mereka langsung merasa sangat sakit dan tak berdaya. Marcelo mendekati pria yang tadi menyentuh rambut Zeva. Pria itu sangat ketakutan. Dia mundur beberapa langkah dengan tubuh bergetar. Marcelo menarik leher pria itu lalu mengangkatnya hingga kakinya melayang dari lantai. Pria itu merasa tercekik dan tidak bisa bernafas. Ditambah tatapan yang diberikan Marcelo kepadanya membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Dia merasa akan mati hari ini juga. Tunggu, jangan lakukan itu. Kau tidak bisa membunuh orang di restoranku, teriak pria pemilik restoran. Namun Marcelo tidak menghentikan aksinya. Marcelo, sudahlah. Bukankah kita kemari untuk makan? Ujar Violeta dengan lembut, membuat Marcelo langsung melepaskan cekikan pada pria itu pun terjatuh. Dengar kau bajingan. Jika kau berani menginjak kakimu di tempat ini lagi, aku akan mencarimu kemanapun kau pergi dan akan kupastikan kau tidak bisa hidup dengan tenang. Ujar Marcelo penuh penekanan. Pria itu berlari kabur bersama teman-temannya. Marcelo menghela nafas pelan kemudian menatap kedua pemilik restoran yang mendekatinya. Terima kasih banyak Tuan, berkat Anda sekarang restoran kami bisa bangkit lagi. Dulu kami telah memiliki banyak pelanggan tetap, namun tiba-tiba mereka datang dan menagih uang keamanan. Bahkan mereka juga menghancurkan barang-barang dan menakuti para pelanggan, sehingga mereka tidak bisa datang kemari lagi. Saat kami melapor pada polisi, mereka meremehkan kami dengan alasan kalau kami bukan warga negara Amerika. Ujar si wanita. Pantas aja kalian terlihat sangat ketakutan saat kami masuk tadi, ujar Zeva. Benar, biasanya orang yang masuk kemari bukanlah pelanggan, melainkan mereka. Karena itulah kami sangat ketakutan. Kami tidak bisa menutup toko ini karena ini adalah satu-satunya sumber penghasilan kami. Jelas pria itu. Tuan, apa Anda benar-benar kuat? Terima kasih banyak karena telah melindungi restoran kami. Anda adalah seorang malaikat, ujar si wanita. Malaikat? Zeva dan Zafi menahan tawa, sementara Violeta hanya tertawa kecil. Marcelo menghela nafas sebelum menunjukkan sedikit senyuman kecil. Jika saja mereka tahu.